habis ngobrol sama temen yang ngomongin yang lagi hit ya akhir-akhir ini, apalagi sih kalau bukan tentang laki-laki yang selingkuh ya. Beberapa tokoh publik yang kemudian ketahuan selingkuh, bahkan ada yang KDRT, yang ternyata itu bikin banyak perempuan itu semakin fobia untuk nikah ya, semakin fobia untuk nikah, semakin ada rasa enggak percaya dengan yang namanya laki-laki. Jadi kayak merasa bahwa semua laki-laki itu sama aja itu ya, mau yang good looking mau yang enggak good looking, ternyata kelakuannya sama gitu. Sama-sama tukang selingkuh, sama-sama tukang KDRT, sama-sama tukang nyakitin perempuan gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri kan yang para netizen ini yang selalu berekspektasi bahwa pernikahan itu ya seperti seorang raja dengan ratu ya, seorang pangeran dengan seorang putri yang tampak sangat manis, tampak sangat bahagia seperti di sosial media gitu ya. Pokoknya semuanya serba keren, serba menyenangkan, serba happy banget. Ya, karena seperti itu ekspektasinya. Akhirnya ketika terjadi sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi, misalnya ada yang selingkuh, misalnya kemudian KDRT, atau salah satunya mungkin punya will atau pil gitu ya, pria idaman lain, akhirnya kita menjadi merasa kecewa, merasa takut, merasa paranoid. Ya Allah, ternyata pernikahan itu nggak seindah itu. Kenapa pernikahan itu ternyata itu malah bikin ribet hidup gitu. Akhirnya pada paranoid untuk nikah. Padahal kalau kita menikahnya itu, couple goals-nya itu bukan artis atau selebritis. Couple goals-nya atau teladan pernikahan itu adalah para nabi, para rasul. Kita tentu tidak akan merasa yang namanya makan hati. Kita mungkin tidak akan merasa yang namanya dikecewakan gitu kan. Karena memang dalam pernikahan itu niatnya itu ibadah gitu. Namanya ibadah itu nggak melulu semuanya itu serba hal-hal bahagia yang kemudian diumbar di sosial media. Pasti ada masalah, pasti ada yang namanya ketidakcocokan, pasti ada yang namanya ya bertengkar, itu hal yang wajar. Tetapi ketika semuanya dikembalikan atas niat ibadah karena Allah, itu pasti insya Allah bisa dilalui dengan baik. Itu kalau kita meneladani para nabi dan rasul, meneladani keluarga Ibrahim, meneladani keluarga Nabi Muhammad SAW gitu ya, yang dimana di dalam dua keluarga itu juga ada masalah sebenarnya ya, ada masalah, tetapi bisa diselesaikan dengan baik karena semuanya muaranya mereka ingin mendapatkan ridho dari Allah. Tapi susah itu kan para nabi, itu para rasul gitu ya. Kita manusia biasa, kita mungkin gak akan kuat itu dan sebagainya. Tapi ada sebuah cuplikan yang saya lihat di VT tentang Nagita Slavina yang ditanyai tentang pernikahan itu seperti apa. Itu yang bikin saya itu salut ya sama Nagita Slavina itu begini, bahwa mengartikan pernikahan itu adalah sesuatu yang jangan terlalu dilihat manis-manisnya aja gitu. Jadi dalam pernikahan itu pasti juga ada kekurangannya, ada yang nggak senengnya, ada yang bikin seseknya. Kalau kata Nagita Slavina ya niatnya menikah itu ibadah, ya telan aja gitu, ditelan. Kalau pas baik, pas bahagia, ya bersenang-senang ditelan. Pas nggak baik, pas nggak bahagia, pas lagi sedih, ya ditelan juga, karena sama-sama meniatkan diri untuk ibadah. Jadi buat besti semuanya, buat para muslimah, buat para perempuan, jangan takut ya, masih banyak laki-laki yang baik ya di dunia ini. Jangan underestimate bahwa semua laki-laki itu sama, pasti kayak gitu. Ada banyak laki-laki yang baik, hanya saja mungkin kitanya jangan terlalu tinggi ekspektasinya bahwa dia harus ganteng kayak opa-opa Korea, dia harus yang kayak drama itu romantis dan sebagainya. Nggak harus kayak gitu. Ekspektasi kita adalah ekspektasi yang realistis, yang pasti yang agamanya bagus. Kalau agamanya bagus, insya Allah akhlaknya juga bagus. Nggak mungkin KDRT. Kalau dia masih KDRT berarti agamanya nggak bagus. Kalau dia itu kayaknya agamanya bagus, fisiknya kayaknya tampak islami, tapi ternyata dia KDRT, berarti dia belum beragama dengan bagus. Jadi intinya banyak laki-laki yang baik, kitanya mencoba untuk kemudian berhusnudzan kepada Allah agar bisa yakin ya bahwa menikah itu bagian dari ibadah yang disunahkan, yang dicintai oleh Rasulullah. Maka jangan sampai kemudian kita membuat diri kita membenci apa yang disunahkan oleh Rasulullah.